Salah satu pasal kontroversial dalam KUHP yang baru adalah pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Baru juga berlaku, pasal ini sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, Kemenkumham mengklaim pasal krusial ini tidak melarang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi momentum babak baru penegakan hukum pidana di Indonesia. KUHP ini prosesnya sudah sangat lama. Ya. Pertama, itu dimulai dari tahun 1963. Jadi kalau dihitung sampai dengan tahun 2026, 63 tahun proses penyusunan untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peninggalan Kolonial Belanda menjadi Kitab Undang-Undang KUHP nasional kita seperti yang ada sekarang, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Belum pernah ada sejarahnya pelibatan masyarakat yang kita sebut sebagai meaningful participation, sebagaimana halnya yang kita lakukan dalam penyusunan ataupun pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hampir seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia itu kita libatkan dalam dan kita dengar masukannya. Kendati demikian, ada sejumlah pasal krusial yang dinilai kontroversi, salah satunya pasal mengenai penghinaan presiden dan wakil presiden serta lembaga negara. Apalagi dalam KUHP lama, pasal ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun begitu, dalam KUHP yang baru, pasal ini berupa delik aduan. Artinya hanya diproses jika ada pengaduan presiden dan atau wakil presiden. Namun ketentuan pasal 218 ayat 1 KUHP baru tidak berlaku apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum, pembelaan diri dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, asal tidak merendahkan dan menghina martabat, pribadi atau personal presiden dan wakil presiden. Ini bukan pasal yang baru, ya. Kemudian yang kedua harus dibedakan antara mana yang kritik, mana yang penghinaan. Saya rasa teman-teman sudah pasti tanpa perlu membaca Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, teman-teman pasti ngerti mana yang dihina, mana yang kritik. Masa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ada gambar yang tidak senonoh, ya. Saya rasa teman-teman di publik pun tahu mana yang batasannya namanya menghina maupun yang kritik. Dan sampai hari ini pun juga pemerintah sampai saat ini, ya, saya rasa belum pernah ada satupun langkah yang diambil yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kritik, ya, nggak pernah ada, ya. Menariknya, baru juga diberlakukan pasal ini sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Lantas benarkah pasal penghinaan presiden dan wakil presiden berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi? Tim TV One mengabarkan. Lantas benarkah pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi atau memang justru dapat menumbuhkan kritik yang membangun untuk pemerintah? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Universitas Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Hipnu. Selamat sore, Mas. Baik, Prof. Hipnu, bagaimana Anda melihat pasal penghinaan presiden pada KUHP yang baru ini? Ya, gini Mas, kita harus melihat sejarah historis penghinaan presiden. Kita itu kan dulu kan bekas jajahan Belanda. Belanda itu adalah suatu kerajaan. Sehingga sebagai kritik kepada raja itu nggak bisa mendalikan suatu penghinaan. Nah, inilah akhirnya disebut Hartzaeartikelen yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dihapuskan pasal itu. Kemudian berkembang kita menjadi negara demokrasi. Negara demokrasi sebagai apa yang disampaikan pada pimpinan presiden itu ada kritik, bukan suatu penghinaan. Oleh karena itu dalam hal seperti ini dibedakan antara kritik dan hina. Apa itu kritik? Kritik itu adalah suatu tindakan koreksi tentang suatu masalah.
Tapi kalau penghinaan adalah tindakan yang merendahkan martabat kedudukan seseorang. Ini suatu berbeda sekali. Gitu, Mas. Baik, artinya kan Nah, oleh karena itu dalam seperti ketika kritik ini membangun terus disampaikan dengan aturan dan cara yang baik, itu diperbolehkan kan? Karena Menkumham juga menyatakan demikian. Kritik silakan saja, yang tidak diperbolehkan adalah menghina dan memfitnah kan, Prof? Iya, betul, betul. Ini yang terjadi. Makanya saya katakan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang meletakkan keindonesiaan. Indonesia yang bangsa ramah, yang menghormati orang, yang kekeluargaan dan sebagainya. Oleh karena itu dalam hal sebagai bentuk kritikan itu harus betul-betul santun, kan gitu loh. Betul-betul santun, betul-betul beradab. Dengan demikian suatu kritik nggak ada masalah. Nggak ada masalah, apalagi kalau itu untuk kepentingan umum. Di KUHP seperti itu sungguh tidak masalah. Yang dimasalahkan itu terkait tentang merendahkan seseorang presiden dan wakil presiden. Nah, disitulah yang menarik karena sudah pernah dibatalkan batas antara pemerintahan monarki dan batas pemerintahan demokrasi. Itu, Mas. Ini yang perdebatan di antara teman-teman seperti itu. Baik, Prof. Hipnu, ini sejauh mana Anda melihat batas antara mengkritisi dan menghina presiden dan wakil presiden? Ya, kalau mengkritisi, saya katakan, apa itu kritis? Bahasa Yunaninya adalah kritikal, suatu tanggapan tentang suatu keadaan, suatu pendapat, suatu pemerintahan. Itu sah-sah saja. Kan itu. Tapi kalau dalam kritik itu ditanggapi dengan berlebih menyangkut pribadi seseorang yang merendahkan, lah ini menjadi suatu penghinaan. Lah, disitulah yang sebagai kita melihat sebagai bentuk keindonesiaan. Saya kira ini KUHP ini menjadi jalan tengah. Jalan tengahnya karena ini sebagai tokoh negara, presiden yang mau tidak mau dihormati, nggak bisa disecak, dimaki, kemudian dikatakan suatu yang tidak senonoh, apalagi dengan sampai kebun binatang keluar, itu sudah tidak pidana tersendiri. Ini yang menjadikan batasan. Lah, oleh karena itu batasannya itu harus letterlek dalam suatu undang-undang. Cuman kalau kita melihat teman-teman yang itu melihatnya dalam hal ini bisa menimbulkan karet, kan gitu loh. Karena kritikan itu, hina itu timbul karena suatu kritik yang berlebihan yang mungkin lah ini kita tidak ditanggapi secara maksimal sehingga sampai pada suatu penghinaan. Ini suatu yang tidak dipisahkan sebetulnya antara kritik dan hina itu. Baik, menurut Anda itu menjadi sebuah pasal karet? Ya, kalau itu sebagai bentuk, karena dalam konteks hukum itu ada dua istilah, ius constitutum yang tertulis dan ius operatum. Lah, konsep ius operatum itulah harus hati-hati penegak hukum mentafsirkan. Ini yang jadi masalah. Tafsir, karena kritik itu tafsirnya bisa nanti juga suatu penghinaan. Lah, tafsir-tafsir yang terjadi dalam suatu kejadian ini mudah-mudahan tidak terjadi. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Sehingga kalau itu terjadi, menjadikan pembungkaman terhadap tokoh-tokoh yang mengkritik sebagai membangun kehidupan ke depan yang lebih baik. Baik, menurut Anda apakah ada potensi mengekang kebebasan berpendapat atau berekspresi dalam pasal ini? Kalau melihat sekarang tidak ada ya. Tidak ada ya. Dalam tataran-tataran sebagai formal tidak ada. Tapi kalau memang mungkin suatu saat dimungkinkan bisa terjadi, kan gitu. Nah, sekarang belum ada. Kalau sekarang kan sampai sekarang kan, misalkan kalau kita lihat kemarin perbuatan yang terkait dengan ibu negara, kaitannya dengan Korea, toh Bu Jokowi juga tidak masalah apa-apa. Kemudian yang terkait dengan presiden juga tidak bermasalah. Jadi sampai sekarang pun tidak digunakan. Makanya saya salut dengan pembuat undang-undang ini. Kalau toh pun dilakukan adalah sebagai delik aduan absolut. Baik. Apa itu delik aduan absolut? Adalah delik yang melaporkan pada diri sendiri yang bersangkutan yang merasa direndahkan. Baik, Anda melihat penerapan dari delik aduan absolut yang dapat dilakukan oleh presiden dan wakil presiden, artinya delik yang diadukan oleh simpatisan, relawan dan seterusnya itu akan diabaikan. Seperti apa Anda menganalisisnya? Ya, memang betul bahwa dulu ya kemarin ada beberapa ketika seorang tokoh tertentu, jangan presiden, tokoh tertentu dilecehkan, ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa tidak terima. Oh, ini panutan saya, ini tokoh saya dilecehkan. Itu tidak bisa. Itu saya melihat
ada putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh orang Tegal kalau nggak salah itu. Karena waktu itu kalau nggak salah seorang bupati melaporkan kepada seseorang, padahal dilaporkan sendiri. Lah itu tidak bisa. Lah oleh karena itu dalam hal seperti ini kita harus melihat bahwa delik-delik yang terkait dengan hina absolut seperti yang dikatakan yang lagi ramai dengan Pak Jokowi itu juga delik aduan absolut. Artinya tergantung pada yang bersangkutan merasa terendah atau tidak, merasa direndahkan atau tidak, absolut pada diri yang bersangkutan. Kalau merasa dirinya sendiri direndahkan, ya itulah akhirnya mengadukan. Tapi kalau nggak apa-apa, ya nggak ada masalah. Semua orang simpatisan, tokoh yang lain tidak bisa untuk mengadukan dalam kasus delik aduan absolut. Baik, ini pasal ini baru diberlakukan, kemudian sudah ada gugatan lagi ke MK. Apa alasannya? Ya, begini Mas, ini memang suatu ironis karena kita melihat sejarahnya. Karena pasal ini pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang membedakan mana itu hina, mana itu kritik, mana itu pemerintahan dalam suatu monarki, mana demokrasi. Oleh karena itu semua hal dalam suatu negara demokrasi, semua hal yang berkaitan dengan presiden, wakil presiden itu bukan hina, tapi kritik. Ya. Anggapnya kritik kan gitulah. Ini yang dimaknai dalam Mahkamah Konstitusi seperti itu. Makanya yang menggugat menginginkan kembali seperti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 tahun 2006. Dibedakan seperti itu. Takutnya ada tafsir yang keliru. Itulah yang menjadikan seolah-olah menjadi pasal karet nantinya. Baik, apakah kemarin penjelasan dari Menkumham dan Wamenkumham tentang pasal ini tidak dapat menjadi tafsir yang sahih gitu, Prof? Ya, saya kira Menkumham sudah menjelaskan yang utuh ya, yang jelas, komprehensif ya. Cuman perdebatannya itu kan dalam tataran normatif ya, tataran normatif. Sehingga contoh-contoh konkret dalam dinamika masyarakat itu tidak muncul kan itu loh. Lah, yang dikhawatirkan itu apabila ada kegiatan-kegiatan tokoh-tokoh yang muncul. Jadi apa yang disampaikan Menko bagus, itu sudah dan itu saya kira kalau memang semuanya baik nggak ada masalah. Tapi pertanyaan ini kan tergantung sensitivitas seseorang tadi tafsir tadi Mas, dari kritik menjadi hina, padahal itu sebetulnya kritik meleset menjadi hina, menjadi diadukan. Ini yang jadi problem, makanya menjadikan sebagai pasal karet tadi. Kalau bisa seperti putusan MK nomor 13, mana delik kritik itu masuk bagian bukan suatu penghinaan terhadap negara apalagi presiden. Baik, ketika pasal baru ini diajukan gugatan ke MK dan sebelumnya pernah dibatalkan oleh MK, bagaimana prosesnya menurut Anda ke depannya? Ya, tergantung Mahkamah Konstitusi nanti. Apakah Mahkamah Konstitusi melakukan pendekatan pada putusan yang sudah dijatuhkan pada 2006, ataukah mengikuti perkembangan yang dinamika sekarang? Karena kita harus lihat loh, namanya hukum itu juga bagian sebagai koridor untuk menata. Hukum bagian untuk melindungi, hukum untuk menjaga stabilitas, hukum untuk menjaga kesejahteraan. Konteks hukum tidak hanya seperti itu, hukum dalam arti luas. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini Mahkamah Konstitusi kalau memang nanti melihatnya itu dalam arti luas, ya mungkin akan ditolak. Tapi kalau memang melihatnya itu dalam arti sempit, mungkin akan diterima dikabulkan seperti tahun 2006 yang lalu. Gitu. Baik, yang sama-sama kita sepakati adalah mengkritik presiden boleh, tapi menghina yang jangan. Sekali lagi terima kasih pakar hukum pidana Universitas Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.